Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini masyarakat kita dihebohkan oleh narasi-narasi yang berhubungan dengan persoalan etika. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan dan dijadikan sebagai pembelajaran atau edukasi baik pribadi maupun bagi masyarakat. Sebab persoalan etika bukan lagi semurahan atau persoalan ringan, tapi etika adalah persoalan penting dan serius. Karena etika menjadi tolok ukur harga diri atau martabat bahkan kemuliaan seseorang dan masyarakat. Sebab etika adalah cerminan perilaku dan akhlak. Jika seseorang tampil dengan penuh beretika, performa yang sopan tercermin pada dirinya, akhlak yang baik, maka orang lain akan menghargai dan menghormati walaupun yang bersangkutan berasal dari kampung, dari tahta ekonomi kelas bawah. Tapi sebaliknya, jika ada seseorang tampil dengan kecongkakan, arogan, dan angkuh, walaupun ia orang kaya, pangkat jabatannya mentereng, tapi orang lain tak akan menghargai dan tak akan menghormatinya. Karena dengan melabrak etika, maka dirinya adalah merupakan cerminan manusia yang berakhlak buruk. Sebagai umat Islam atau orang yang beriman, untuk memberi penilaian baik dan buruknya akhlak seseorang, tentu kita punya pedoman dan rujukan. Sebab Islam adalah agama yang paling sempurna, meliputi seluruh persoalan dan aspek kehidupan dengan segala dimensinya, termasuk persoalan etika dan akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolihan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, Muhammad SAW sudah dikenal di tengah-tengah masyarakatnya, yaitu sebagai sosok manusia yang paling dapat dipercaya, tentu dengan kemuliaan akhlak dan kejujuran. Muhammad diberi gelar Al-Amin. Beliau sering diminta oleh masyarakatnya untuk menangani persoalan yang tidak bisa terpecahkan di kalangan kaumnya, seperti persoalan pemugaran Ka'bah misalnya, yang harus meletakkan kembali batu Hajar Aswad pada tempatnya. Ada beberapa suku yang merasa paling berhak untuk mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya, maka berselisihlah beberapa suku tersebut sampai menghunus pedang dan hampir terjadi perang suku. Kemudian tampillah Muhammad melerainya, dan dengan melibatkan semua suku yang berselisih, Muhammad membentangkan surbannya, lalu ia meletakkan Hajar Aswad di atasnya, dan Muhammad menginstruksikan pada suku-suku yang berselisih itu untuk mengutus satu perwakilan. Kemudian masing-masing utusan itu disuruh memegang ujung-ujung surban di tempat Hajar Aswad diletakkan, kemudian mengangkatnya bersama-sama dan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Semua suku merasa puas dan merasa diperlakukan adil, dan teratasilah tentunya persoalan mereka. Akhlak seperti Rasulullah inilah yang dapat mengangkat citra diri menjadi manusia sempurna yang dibutuhkan oleh semua masyarakat dan bangsa sepanjang zaman. Rasulullah
adalah orang nomor satu dalam menjunjung tinggi dan memuliakan etika yang tercermin dalam akhlaknya sehari-hari. Ketika Aisyah radhiyallahu an ditanya bagaimana akhlak Rasulullah ya Aisyah, beliau menjawab, karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Inilah kunci sukses Rasulullah memimpin umat di bawah naungan Quran yang diaplikasikan melalui akhlaknya. Setiap nafasnya, gerak-geriknya, setiap amal dan pekerjaannya, ucapan dan tindak tanduknya adalah manifestasi nilai-nilai keagungan Al-Quran. Dengan akhlak Qurani, Rasulullah menjadi seorang figur menawan sepanjang zaman. Beliau tak pernah membalas kezoliman yang menimpa dirinya dengan kezoliman kembali, tapi beliau menyayangi dan bahkan menyantuni orang yang menzolimi dirinya. Misalkan ketika beliau diludahi setiap saat ketika mau menuju Ka'bah oleh seseorang, namun beliau tak pernah membalasnya. Sampai suatu saat orang yang selalu meludahinya tak nampak lagi oleh beliau. Maka beliau bertanya pada tetangganya. Beliau kemudian mendapatkan informasi bahwa sang peludah sedang sakit. Lalu beliau menjenguknya. Dengan tulus ia mendoakan kesembuhan peludahnya tersebut. Dan saat peludah itu sembuh dari sakitnya, ia bersimpuh di hadapan Rasulullah, di hadapan beliau, dan berikrar menjadi pengikutnya. Ketika di Madinah misalnya, nama beliau selalu menjadi bahan ocehan pendakwah Yahudi buta di sebuah pasar. Yahudi buta itu selalu memprovokasi masyarakat yang lainnya agar berhati-hati pada Muhammad, karena ia seorang penyihir, seorang pendusta, penipu, membawa ajaran sesat. Rasulullah tidak membalasnya dengan keburukan, tapi justru beliau menyantuninya dengan menyuapi makanan dengan lembut pada mulut busuk Yahudi buta itu. Setiap ia kecapean sehabis mengoceh tentang diri Rasulullah, hal itu beliau lakukan setiap hari dalam waktu yang lama, hingga kebiasaannya itu diketahui oleh sang istri yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Setiap kali Rasul menyuapi Yahudi buta itu, setiap itu pula Yahudi itu mengumpat, menyumpahi dan menyumpah serapahi Rasul tanpa tahu bahwa orang yang menyuapinya itu adalah orang yang sedang dijelek-jelekannya. Ketika beliau meninggal dunia, pekerjaan menyuapi si Yahudi itu diteruskan oleh Abu Bakar. Namun Abu Bakar tidak bisa menahan kesabarannya mendengar mulut Yahudi yang selalu menjelek-jelekan kekasihnya Muhammad. Maka terjadilah tindakan kasar tatkala menyuapi Yahudi buta itu. Merasa kaget, lalu ia bertanya, "Hai, mengapa kali ini kau kasar samaku? Padahal biasanya kau memperlakukan aku dengan halus dan lembut saat kau menyuapiku. Ada gerangan apa denganmu rupanya?" Abu Bakar menjawab, "Hai Yahudi yang tak tahu diri, ini aku Abu Bakar yang menggantikan orang yang selama ini menyuapimu." Yahudi itu berkata, "Jadi bukan kau yang menyuapiku selama ini? Pantas kau beda. Lalu mana orang itu yang memperlakukan aku dengan penuh kelembutan dan kasih sayang padaku?" Jawab Abu Bakar, "Dia sudah menghadap penciptanya. Dia sudah meninggal. Dialah orang yang selalu kau jelek-jelekan selama ini." Yahudi itu tertegun sesaat, mulutnya menjadi kaku. Lalu ia berkata, "Jadi
orang yang menyantuni dengan lembut selama ini adalah Muhammad, si Yahudi itu tidak kepalang tanggung penyesalannya. Ia tersungkur, menyumpahi dirinya dan meminta disaksikan oleh Abu Bakar mengucap 2 kalimat syahadat. Demikianlah Rasulullah SAW. Dia seorang pemimpin sejati yang memimpin manusia dengan kemuliaan akhlak. Beliau menyayangi umat tanpa pilih kasih. Dia melindungi, menaungi umatnya dengan kasih sayang yang nyata. Tidak ada kepura-puraan dengan akhlak Al-Quran, dengan akhlak Qurani kepemimpinan Rasulullah SAW. Tidak ada kepalsuan, kemunafikan, dan tidak ada berharap imbalan, apalagi meminta dukungan kembali untuk memimpin. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sangat pantas Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berakhlak yang agung. Dengan demikian, kita sesungguhnya menyadari bahwa hanya dengan beral-Quran yang telah mencetak manusia agung, yaitu Muhammad dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia, adalah merupakan kebutuhan untuk mencetak para pemimpin yang didambakan untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia. Quran adalah sumber etika di atas etika, sumber dari segala sumber konsep kehidupan alam semesta yang diturunkan kepada manusia. Barang siapa menjunjung tinggi Al-Quran, maka kehidupan akan diagungkan dan dimuliakan serta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sebaliknya, apabila Al-Quran ditinggalkan, maka kerusakan dan kehancuran serta kehinaan akan ditimpakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya di dunia melainkan hingga akhirat. Allah SAW bersabda, innallaha karim yuhibbul karama wa ma 'aliyal akhlaq wa yabghidha sikshafaha. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah atau hina. Rawahul Al-Hakim. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.